Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Noval dengan NIM 3333240074. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial linear programming di metode transportasi. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, berikut ini untuk soalnya, yaitu perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aquaclean memiliki 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Nah, setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Nah, produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Nah, biaya pengiriman dalam rupiah per galon dari pabrik ke gudang penyimpanan yaitu di dalam tabel ini ya. Jadinya untuk Bekasi ke Jakarta Selatan itu 65 dan seterusnya seperti itu. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke 4 gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Nah, gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft Excel, PowerPoint, atau RStudio. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu ya. Ini saya sudah membuat 2 tabel. Untuk tabel yang pertama di sini akan kita masukkan untuk data-datanya dari soal ini, dan tabel kedua akan berisi ininya, solusinya. Dan yang terakhir di sini ada biaya minimum yang akan menampilkan biaya paling minimumnya. Nah, yang pertama di sini saya sudah memasukkannya untuk data-data harganya sama seperti yang ada di tabel soal ya. Ini sudah saya masukkan, dan langkah berikutnya kita akan memasukkan kapasitas dari masing-masing pabrik. Nah, di sini kan untuk yang Bekasi itu sebanyak 120 galon ya, 120 galon. Untuk Cianjur itu sebanyak 150 galon, dan Subang itu sebanyak 130 galon. Nah, yang berikutnya kita akan masukkan demand-nya, demand per gudang, di mana di Jakarta Selatan itu butuhnya 100 galon per hari, Depok itu 110 galon, Bogor itu 90 galon, dan yang terakhir itu Karawang itu 100 galon per hari. Nah, yang berikutnya kita akan mengecek apakah kapasitas itu sama dengan demand-nya. Jadi kita akan mengecek apakah demand-nya itu sama dengan kapasitas atau melebihi dari kapasitas. Nah, jika kapasitasnya itu kurang dari demand ya, maka kita harus menambahkannya dengan dummy. Nah, di sini kita akan mengeceknya dulu dengan fungsi if jumlah dari kapasitas ini, jumlah dari kapasitas per pabrik itu sama dengan jumlah dari demand-nya, dari ini, dari demand-nya. Nah, lalu kita masukkan, jika benar value if true, maka kita akan masukkan tanda oke. Oh, berarti nggak perlu ditambahin variabel dummy lagi. Nah, jika tidak, maka kita akan masukkan tulisan tambah dummy seperti ini, tambah dummy. Jadi kita akan mengecek apakah kapasitas galonnya itu sama dengan demand atau tidak, gitu, seperti itu. Jadi kita langsung enter aja. Nah, dan hasilnya adalah oke ya. Jadi hasilnya itu oke. Maka jadi kita tidak perlu menambahkan dengan dummy karena di kapasitasnya ini sudah sama dengan demand-nya. Seperti itu. Lalu kita akan baru bisa mengolah ininya, solusinya. Jadi yang pertama-tama kita masukkan dulu untuk kapasitasnya. Di sini kita akan untuk mengecek saja apakah ini tuh sama dengan yang di atas itu. Jadi kita sum yang hasil ini, nanti kan kita solver seperti itu, dan hasil dari solver ini apakah sama dengan kapasitasnya, seperti itu untuk mengecek saja. Karena kita belum solver jadi ininya masih nol ya, karena di sini belum ada nilainya. Kita drag aja karena sama, lalu kita masukkan yang demand-nya juga.
SAM dari masing-masing ini nih. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan memasukkan fungsi untuk mencari biaya minimumnya, di mana kita sama dengan kita menggunakan sum produk dari ininya yang awal ini, tabel awal ini dengan yang sudah di solusinya, seperti itu. Enter, karena belum dimasukkan ya ininya, jadi ininya 0. Lalu kita langsung masuk saja ke ininya, ke data lalu kita solver ya, kita solver untuk mencari solusi minimumnya. Pertama objektifnya kan tadi kan biaya minimum ya, karena kita ingin mencari biaya minimumnya berapa, lalu kita untuk objektifnya itu kita minimum ya, karena kita kan mencari biaya minimumnya. Nah, by changing variable cell-nya itu kita pilih yang ini nih, semua kita pilih yang ini, karena kan by changing-nya ini ya, karena kan menurut inilah gitulah, menurut solusi ini. Nah, kita juga menambahkan constraint-nya, kita add. Nah, constraint-nya itu dari demand itu harus sama dengan yang ini nih, yang demand atas ini harus sama dengan demand bawah. Jadi masukkan dulu demand ini, tandanya kita ganti ya, karena ini sama dengan, jadi kita ganti dengan ini, sama dengan, kita pilih yang ini, lalu kita add. Nah, terus kita tambahin yang kapasitas juga, ini harus sama dengan, karena kan nanti kan hasil ini tuh harus sama dengan ini, nggak mungkin kan nanti kasih jadi ganti produksi kan, seperti itu. Lalu kita oke. Nah, lalu kita ganti nih JRG non-linearnya, kita ganti ke simplex linear programming. Nah, ketika sudah semua seperti ini baru kita solve untuk mengetahui berapa hasilnya. Nah, di sini untuk solusinya adalah Bekasi itu harus mengantarnya ke Jakarta Selatan dan ke Bogor, karena kan ini 60, 60, 120 ya, karena kan Bekasi itu cuma bisa produksi 120, jadi dia hanya bisa mengantar Jakarta Selatan dan Bogor, seperti itu. Dan Cianjur itu hanya Jakarta Selatan dan Depok, dan Subang itu hanya ke Bogor dan Karawang. Tetapi ininya juga sama nih kan, Jakarta Selatan butuh 100, karena dari Bekasi dan Cianjur itu menyumbang 100 juga, maka sama seperti itu. Sama nih seperti yang di Depok, di Cianjur kan nyumbang 110. Nah, Depok hanya butuh 110, jadi sama seperti itu. Dan untuk biaya minimumnya adalah Rp23.600, seperti itu di sini biaya minimumnya. Nah, yang berikutnya kita bisa mengolah soal ini menggunakan software POM-QM. Di sini kita langsung buka saja POM-QM-nya. Dan untuk tampilan awal POM-QM seperti ini ya. Dan kita ke modul transportation di sini. Kita buka yang modul transportation dan kita kasih titelnya dulu. Nah, untuk number of source-nya itu adalah ininya apa namanya itu, source-nya. Jadi pabriknya lah, atau namanya awalnya gitulah. Jadi awal itu kan tadi pabriknya ya, berarti pabriknya itu ada 3, dan untuk destination-nya atau tujuannya itu kita ke 4 gudang, berarti kita akan ke 4 gudang, kita tulis 4. Nah, untuk objektifnya itu minimize, karena kita akan mencari nilai minimumnya atau biaya minimumnya. Lalu kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul tabel seperti ini, bisa kita langsung salin saja datanya dari Microsoft Excel. Ini kita masukkan saja untuk data-datanya ya. Data-datanya untuk yang gudang penyimpanan dan demand-nya. Ini kita langsung paste saja. Nah, yang berikutnya untuk source-nya atau sumbernya dari pabriknya itu masukin Bekasi, Cianjur, dan Subangnya. Tempel di sini. Dan yang berikutnya supply-nya, kapasitasnya kita bisa salin yang ini nih. Yang ini kita bisa salin, kita masukkan ke POM-QM. Nah, supply-nya juga bisa kita ganti ya namanya, jadi kapasitas per galon.
Bentar, ini jadi 120. Nah, bentar kita cek apakah benar 120 ya, benar. Nah, ketika sudah seperti ini, baru kita bisa langsung solving saja. Lebih gampang daripada yang Excel tadi, kita langsung bisa solve untuk mengetahui solusinya. Dan kita cek ya, di sini sudah sama ya seperti yang di Excel ya. 60 40 110, 60 40 110, jadi Bekasi ke Jakarta Selatan 60 60 seperti itu. Cek, dan Subang itu 30 100 ya, benar ya? 30 100 ya, benar. Dan untuk solusi minimumnya adalah 23.600, kita cek di Microsoft Excel. Ya, benar sekali sama ya. Jadi beginilah cara mengetahui solusi transportasinya di POM-QM. Nah, berikutnya kita juga bisa mencari solusinya di RStudio. Di sini kita buka saja langsung RStudionya. Dan untuk tampilan awal RStudionya seperti ini ya. Jadi kita akan masukkan untuk codingannya. Pertama itu seperti biasa kita akan menginstal package ya, menginstal package. Kita running dulu untuk menginstal package-nya. Tunggu. Nah, ketika sudah kita install package-nya, baru kita masukkan untuk codingan yang berikutnya, yaitu memasukkan data biaya pengiriman air minum. Jadi datanya ya sudah saya masukkan. Datanya samain ya sama yang di ini, di Microsoft Excel nih, yang ini nih 65 sampai 60 sini. Dan 65 sampai 60 sini ya. Kita pakai matriks ya, kita masukkan, lalu kita masukkan codingan untuk yang memasukkan data demand-nya. Data demand dan kapasitasnya. Kita copy, masukkan data demand dan kapasitasnya ya. Untuk kapasitasnya itu kan tadi kan 120 150 dan 130 ya, untuk ketiga pabrik tadi. Dan untuk demandnya masing-masing gudang itu 100 110 90 dan 100. Nah, untuk baris dan kolomnya itu harus yang sama dengan dan kolomnya itu sama dengan karena kan semuanya sama dengan ya, seperti itu. Jadi yang berikutnya kita akan baru menampilkan hasilnya nih, salin dan kita tempel. Kita akan menampilkan hasilnya nih, menampilkan hasil menggunakan resultnya itu kita akan menggunakan LP transport atau linear programming transport dengan cost directionnya itu adalah minimum. Tujuannya itu cost itu minimum dengan mempertimbangkan row-nya, kapasitas, dan kolomnya itu demand-nya ya, atau ininya. Lalu kita langsung saja ya, kita yang pertama tadi running ini dulu ya. Kita running ini, masukkan dulu, sudah masuk. Lalu kita running yang demand dan kapasitasnya sudah masuk, baru kita tampilkan hasil, kita running. Dan hasil untuk solusinya ya seperti ini ya, 60 40 120 sama ya seperti di Excel ya, sama yang di sini nih, di sini sama. Dan juga untuk objektifnya itu 23.600 seperti itu, dan hasilnya juga sama ya seperti yang di POM-QM juga sama, dan di Excel juga sama, yaitu 23.600, dan untuk strateginya adalah yang ini. Jadi seperti itulah cara menyelesaikan metode transportasi menggunakan 3 software, yaitu Excel, POM-QM, dan RStudio. Jadi sampai di sini tutorial yang bisa saya berikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.